Selamat datang di kanal M-Skill, yang mana niatnya mau membuat channel dengan nama Mr. Skill, tapi kelupaan huruf R-nya, sehingga sekarang menjadi M-Skill saja. Berikut adalah suhu yang didapat ketika bermain game menggunakan Intel Core i5, 4690K dengan Cooler Tower. Dan ini adalah setup penempatan kipas dan coolernya di dalam PC. Menurut saya, setup seperti ini akan menambah panas pada prosesor ketika kartu grafis bekerja maksimal. Alasannya, kartu grafis dengan 3 buah kipas seperti ini, semburan kipas ketiganya ke arah atas. Sehingga, ketika ada cooler tower di atasnya, yang kipasnya menyedot udara panas dari kartu grafisnya, maka akan menambah panas suhu CPU. Walaupun sudah ada 3 kipas di samping sebagai intake udara segar, namun menurut saya masih kurang, karena semburannya tidak mengarah langsung ke cooler tower tersebut. Oleh karena itu, saya menambahkan kipas intake di bagian atas untuk menambah campuran udara segar langsung yang dihirup oleh cooler tower ini. Dengan setup seperti itu, berikut adalah suhu yang didapat ketika bermain game. Bisa dilihat, suhu maksimalnya ada di 66 derajat dengan power maksimal di angka hampir 55,5 watt. Sedangkan suhu maksimal kartu grafisnya ada di angka 71 derajat dengan hotspot 86 derajat. Dan berikut adalah suhu ketika cooler towernya sudah diganti dengan I/O 360 mm termurah yang bisa didapat di pasaran. Prosesor yang digunakan masih i5 4690K. Dan kartu grafisnya masih sama juga, yaitu RTX 3060. Selanjutnya adalah pengujian suhu yang didapat setelah bermain game. Bisa di-skip ke menit 3.45 jika tidak ingin melihat pengujian di kecepatan 10 kali. Hasilnya adalah, suhu prosesor turun dari suhu maksimal 66 derajat ketika menggunakan cooler tower, menjadi 58 derajat saja ketika menggunakan I/O 360 mm. Namun, di sini suhu maksimal kartu grafisnya cuma 67 derajat, dengan hotspot cuma 81 derajat. Padahal suhu pada pengetesan sebelumnya mencapai 71 derajat. Untuk itu saya melakukan pengujian ulang agar didapat parameter suhu kartu grafis yang sama atau paling mendekati. Karena seharusnya cuma suhu prosesor yang beda jauh.
Pada pengujian ulang, didapat suhu maksimal prosesor di angka 60 derajat pas. Sedangkan suhu kartu grafisnya, di sini berhasil menyamai parameter suhu kartu grafis ketika menggunakan Cooler Tower, yaitu 71 derajat. Dengan demikian bisa kita dapatkan, kalau suhu dari kartu grafis bisa mempengaruhi suhu prosesor. Percobaan selanjutnya adalah penggantian pin pompa dari pin CPU ke pin casing. Awalnya saya menggunakan CPU fan pin untuk menjalankan pompa I/O ini. Namun sayangnya, hal ini mengakibatkan pompa selalu berputar di angka lebih dari 2000 RPM. Padahal, kecepatan maksimal pompa I/O ini ada di angka 2500 RPM. Yang artinya, pompa selalu berputar dengan kecepatan yang terlalu tinggi ketika dipasang pada 4 pin CPU fan. Merujuk pada buku manual Mobo yang saya pakai, ternyata didapati kalau 4 pin yang merupakan sistem fan atau fan casing, sebenarnya 3 pin PWM. Seperti yang terlihat, pin keempat di sini tertulis NC, yang artinya no connect. Pin ini tidak terkoneksi kemana-mana. Sehingga, saya mengambil inisiatif untuk memasang 3 pin PWM pompa yang tadinya terpasang di pin PWM CPU. Saya rubah pemasangannya ke 4 pin PWM casing, yang sebenarnya adalah 3 pin PWM. Dan akhirnya, kita mendapatkan suhu CPU yang naik cuma 1 derajat saja dari 60 derajat menjadi 61 derajat. Padahal di sini putaran pompanya turun menjadi sekitaran 1700 RPM saja. Jadi memang 3 pin PWM pompa sudah seharusnya dipasangkan dengan 3 pin PWM di Mobo. Tapi jangan lupa untuk tetap memasangkan kipas atau RGB controller pada 4 pin CPU Mobo tersebut. Kalau pada kasus ini, saya pasangkan kabel RGB controller pada pin header tersebut. Pada pengujian kedua ini, bahkan power maksimal CPU mencapai 57 Watt, tetapi suhunya cuma 62 derajat saja, tidak mencapai 66 derajat seperti ketika menggunakan Cooler Tower. Demikian video kali ini, jika ada saran, masukan, koreksi, atau opini, silahkan kirim di kolom komentar. Akhir kata terima kasih.